Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wala rasula ba'da. Saya ceramah tak sanggup lama-lama nih Pak. Dia kalau urat perut kencang, urat mata yang kendor. Nah, jadi kita setengah jam saja Pak. Ini salahkan ketua. Kenapa suruh makan dulu? Awak aja ngantuk, apalagi dengar Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umatnya Nabi Muhammad itu tak ada yang panjang. Dan memang Allah desain badan kita ini tidak mampu untuk hidup panjang. Bapak tanyalah yang umur 80 tahun ke atas, masih enak nggak hidup Pak? Ada kalau bapak punya umur bapaknya umur 80 tahun atau yang umur 70 tahun ke atas. Coba bapak tanya sama dia, masih enak gak hidup? Tidur lama tak sedap, duduk lama tak sedap, makan banyak sesak, kena angin malam selemo. Dulu kemana-mana ditanya kemana bang? Cari angin. Cari angin Pak. Sekarang Pak kemana Pak? Lama tak nampak. Masuk angin. Dulu kemana-mana bau minyak wangi Pak. Sekarang kemana-mana bau minyak angin. Memang desain tubuh manusia umatnya Muhammad, Allah desain tak mampu bertahan lama. Berapa lama dia bertahan? Ya paling 80, 70. 70 itu dah paten betul dah tuh Pak. 67, 68, 69 itu sudah Senin Kamis dah. Bernapas Senin keluar Kamis. Dah susah Pak. Tetapi umat ini umurnya pendek-pendek dan sudah umurnya pendek-pendek, amalannya sedikit, kemudian badannya ketek-ketek. Tapi walaupun demikian, umat ini adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Berbeda dengan umat dahulu. Umat dahulu umurnya panjang-panjang. Sudah panjang amalannya banyak. Ada yang sujud Pak, sujud panjang. Sampai dicerita kalau dia bersujud cekung batu tempat dia sujud. Kalau sekarang bukan cekung batu Pak, awak tahu sujud. Sejadah tuh tak cekung-cekung, tak pernah dia sujud. Begitulah umat dahulu umurnya panjang-panjang, ibadahnya banyak, dan yang menghabiskan waktu mereka untuk sia-sia tak ada. Dulu tak ada HP. Maka tak ada umat dulu main TikTok dulu Pak. Apalagi kodak-kodak. Tahu kodak-kodak? Bekodak. Makan bekodak, malam Lailatul Qadar. Bekodak loh, dulu bahasa dulu bekodak Pak. Kalau bahasa sekarang selfie. Tengoklah nanti masuk bulan Ramadan, banyak status pakai mukena. Apa alasannya Ustaz? Ini syiar. Wah, syiar Pak. Syiar dari mana? Biar orang semangat ibadah Pak Ustaz. Sedangkan dengar ceramah saja belum tentu.
Semangat apalagi nengok status. Nanti dia bertanya sama malaikat, malaikat aku dulu sholat tarawih, aku dulu iktikaf, mana pahalaku? Kok tak ada di catatan? Kata malaikat sudah dicatat. Mana tak ada? Sudah di status kata malaikat. Tak nampak catatan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan, kenapa umat ini umurnya pendek, amalnya sedikit, tetapi menjadi umat yang paling dahulu masuk ke dalam surga? Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya umat ini diberikan 1 bulan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Bulan Ramadan, berpuasa 1 bulan full tak terdapat dalam syariat umat yang sebelumnya, walaupun mereka ada syariat puasa. Tetapi puasa 1 bulan full tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bulan Ramadan? Nabi Muhammad mengatakan, qad ja'akum sahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah, yang malamnya penuh, yang malamnya ada 1 amalan, yaitu salat qiyamul lail, yang mana dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidatus sayatin, dan semua setan diikat dan dibelenggu. Kepada siapa bulan ini diberikan? Bulan ini diberikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu kesyukuran besar nih Pak, kita nih jadi umat Nabi. Ini yang pertama. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam, dan malam itu Allah rahasiakan. Nabi Muhammad hanya menyebutkan atharat, tanda-tandanya saja. Kata Nabi Muhammad, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Cuma yang menyedihkan dan memilukan serta memalukan, yang seharusnya malam terakhir itu kita lebih habis-habisan, tempus lumus mengejar Lailatul Qadar, tapi apa yang terjadi? Yang lebih ramai Pak bukan masjid, yang lebih ramai bukan musholla, yang lebih ramai adalah mal-mal yang ada di Pekanbaru. Kenapa Pak? Mal buka diskon, Allah buka diskon. Kata Allah, nih 10 malam terakhir. Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, saddal izar, mengencangkan ikat sarungnya. Dia jauhi keluarganya, beliau jauhi tempat tidur beliau. Kapan? Ketika sudah masuk 10 malam terakhir. Karena kenapa? Ini malam penentuan Pak. Ada 1 malam dari rentetan 10 malam terakhir, ada 1 malam kalau seandainya dia beribadah di malam itu, maka amalannya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dapat Lailatul Qadar itu bukan kayak cerita datuk emak kita dulu. Kalau cerita datuk emak kita dulu tuh, kalau malam Lailatul Qadar air itu jadi apa Pak? Beku. Pohon-pohon meruduk, mana ada macam itu. Sampai ada kok orang tidur nyelupkan jarinya begini sambil tidur. Dengan alasan apa? Kalau dingin berarti Lailatul Qadar turun. Tidak begitu Pak. Siapapun yang beramal pas malam itu diturunkan Lailatul Qadar, maka amalannya ketika itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik dia beramal daripada 83 tahun 3 bulan 4 hari. Baca Quran dia, pas malam itu turun Lailatul Qadar, maka bacaan Al-Qurannya jauh lebih baik daripada dia baca Al-Quran 1000 bulan. Begitu. Maka bulan Ramadan datang kepada kita, menyiapkan 1 malam yang sangat luar biasa. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib menganggap bulan ini adalah bulan istimewa. Maka Ibu, Bapak, sesuatu yang istimewa ini penyambutannya tergantung siapa yang menganggap. Kalau kita menganggap biasa-biasa saja, maka penyambutannya pun
biasa-biasa saja. Kalau yang datang umpama ustadznya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja, paling dapat air putih, tehnya tak ada, gitu misal. Itu misal tuh Pak. Kalau seandainya ustadz siapa bisa? Ustadz Abdul Somad, dia ada 3 macam, ada putih, ada teh, susu. Nanti balik ada bekal bolu. Itu misal Pak. Tergantung siapa yang datang. Maka sesuatu itu tergantung siapa yang menganggap. Kalau dia menganggap biasa-biasa saja, maka penyambutannya pun biasa saja. Ketika dia menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, maka dia akan menganggap penyambutannya terhadap bulan Ramadan akan jauh lebih luar biasa. Kita wajib menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Bayangkan seandainya ini bulan terakhir, ini adalah Ramadan terakhir yang saya dapatkan. Cuma kan orderan makin tinggi Ustaz kalau bulan Ramadan. Selera makan makin tinggi. Apa buktinya? Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, sering saya tanya. Makan bulan yang lain berapa kali, Bu? Bu, bulan yang lain berapa kali makan? Bulan Ramadan? Bulan Ramadan? Mana lebih banyak duit keluar, Pak? Mana lebih banyak duit keluar, Bu? Mana lebih banyak, Pak? Ramadan atau bulan yang lain? Bulan yang lain. Ramadan, Pak. Kalau logika matematika yang sehat, kalau makan di bulan yang lain 3 kali, di bulan Ramadan 2 kali, matematika sehatnya adalah berarti duit untuk keluar makan di bulan Ramadan lebih sedikit. Cuma kita menganggap bulan Ramadan ini salah. Kita menganggap bulan Ramadan itu hanya nahan makan, nahan minum. Sejak kapan? Sejak azan subuh menjelang azan maghrib. Setelah itu time, waktunya untuk balas dendam. Apa yang terjadi di atas meja? 1 teko air putih, 1 teko air teh, 1 teko air kopi. Belum lagi ada es oyen, es cendol, es rumput laut, es rumput darat kalau ada dijual. Salah lauk, bakwan, tempe bergoreng, bolu, sado, jadi lengkap. Karena kenapa sistem kita tuh hanya beranggapan puasa itu tak makan tak minum. Dari kapan? Dari jam 5, dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Sudah itu waktunya balas dendam. Sehingga apa yang terjadi? Habis buka kekenyangan. Dia kalau sudah buka kekenyangan, urat perut kencang nih Pak, pasti malas ibadah. Imam Ghazali bilang begitu. Orang yang terlalu banyak kenyang, terlalu sering kenyang, makan terlalu banyak, timbul sifat malas dalam beribadah. Kenapa? Memang otomatis tuh Pak Ketua. Urat perut kencang, urat mata kan. Kedua, apa yang terjadi? Cari masjid imamnya yang paling cepat dan yang paling pendek. Sholatlah di masjid apa nih Pak? Mawaddah. Sholat dia di masjid Nabawi, Mawaddah. Wih, panjang Imam Ustaz nih, imamnya penceramahnya Pak. Penceramahnya imam situ. Panjang Ustaz nih. Pindahlah aku besok, pindah dia ke masjid sebelah. Rupanya Ustaz itu situ dia ceramah. Ingat Bu, bulan Ramadan ini kesempatan mengumpulkan amal. Maka dalam sholat, apapun yang kita lakukan, landasi bukan karena wajib, landasi karena cinta dan tolapnya kita kepada balasan yang Allah janjikan. Nah, kalau begitu, kalau kita menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa, maka kita perlu persiapan yang juga istimewa. Umpama gubernur kita mengumumkan, kita akan buat lomba. Lomba apa? Lomba senam poco-poco. Misal, kan ibu-ibu suka senam tuh Pak. Lomba senam. Kapan pengumuman itu dibuat? Pengumuman itu dibuat ketika 2 bulan. Pengumuman itu dibuat, lombanya kapan? 2 bulan lagi untuk persiapan. Saya tanya nih sama ibu-ibu, kapan mulai latihannya? Hadiahnya 15 juta. Mulai pengumuman itu keluar sudah mulai
latihan, persiapan segalanya, siang malam latihan sampai tak masak, Pak. Senam, ini gajinya ini hadiahnya 15 juta, Bang. Kami berlima cuma 5 juta seorang. Niko gadang gajinya, Pak Ustaz. Begitulah kita sedang dunia, dan agama ini Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Cuma bedanya kita nih kalau dalam agama tak mau berlomba-lomba. Tapi coba ada dunianya, cepat Pak. Misal Pak Ketua. Tadi Pak Ketua mengumumkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah malam ini akan ada calon Bapak DPR datang ke Masjid Mawaddah kita ini. Dan beliau akan membagikan amplop sebagai sembako kepada jamaah yang datang. Dan ingat, amplopnya hanya tersedia 50 amplop. Maka yang dapat adalah orang yang pertama kali datang 50 orang. Dan acara akan kita buat jam 7 setelah sholat maghrib. Pertanyaannya adalah, jam berapa Ibu datang? Jam 6, Pak. Jam 6. Dan Allah menjanjikan lebih daripada itu. Allah menjanjikan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbesit oleh hati. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, cuma tak nampak sekarang. Terus dia bertanya, apa iya? Maka perlu persiapan. Apa yang perlu kita persiapkan? Singkat, Pak. Udah ngantuknya. Yang pertama yang perlu kita persiapkan, siapkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang bulan Ramadan, ilmu tentang puasa siapkan, ilmu tentang zakat siapkan, ilmu tentang amalan-amalan sunnah siapkan, ilmu tentang baca Al-Quran siapkan. Siapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Apa yang kita siapkan? Yang disiapkan adalah ilmunya. Yang diperlombakan senam poco-poco, dia latihan taekwondo. Mana Bang? Kami mau ini latihan, ada senam poco-poco, tapi pergi latihan taekwondo. Menang atau kalah, Pak? Kalah. Salah ilmu. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, jangan sampai salah ilmunya. Dan ingat, berapa banyak manusia beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, tapi ibadahnya tertolak karena kenapa? Beribadah tanpa ilmu. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya. Shalla rajulun sittina sanah falam tuqbalu minhu shalah. Telah salat seorang laki-laki selama 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah satu salat pun. Bukan karena tak ikhlas, penyebabnya adalah yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Dia rukuknya sempurna tapi sujudnya tak sempurna. Betul sujudnya, ternyata rukuknya tak sempurna. Berarti penyebabnya ikhlas atau ilmu? Ilmu. Maka ilmu penting. Ustaz Ambo kan tidak tahu. Kan kata Allah, hufi al-qalam an thalatha, akan dimaafkan oleh Allah 3 orang. Salah satunya orang yang tidak tahu. Ingat, ulama menjelaskan. Kalau dalam kitab Ibanah, seseorang yang beramal bisababil jahala la tu'fa. Orang yang melakukan amalan yang salah karena bodoh tidak dimaafkan. Saya ulangi Pak, dalam kitab Ibanah, Sarah Bulughul Maram. Orang yang beribadah, tapi ibadahnya salah karena tidak tahu ilmunya, tidak dimaafkan, tetap dianggap salah, kecuali 3 syarat. 3 syaratnya. 1, di tempatnya tidak ada ulama, ustadz. Di tempatnya tidak ada ulama atau ustadz yang bisa dia tanya tentang ilmu. Ini syarat pertama. Syarat kedua, kalaulah seandainya tidak ada ulama, dia tidak memiliki alat yang bisa menyampaikan dia kepada ulama. Berjalan kaki tak bisa, jauh di sana. Kalaulah seandainya dia tidak punya kendaraan, syarat ketiga, dia tidak punya fasilitas yang dapat menambah keilmuan dia tentang amalan itu. Saya tanya, kita masuk atau tidak? Tak masuk.
Ustadz tiap minggu datang, tapi duduk itu-itu aja orangnya. Mohon maaf Pak, tersinggung tak apa-apa Pak. Memang tugas penceramah itu nyinggung orang Pak. Ustadznya tiap minggu datang, tapi yang duduk itu-itu juga. Kemudian kajian dibuat, tapi tak hadir, dia bilang sibuk. Main HP kuat, main domino hadir Pak. Tak datang dia kajian. Dengan alasan sudah tua, tak usah lagi belajar. Tak bisa Pak, menuntut ilmu itu sampai mati. Maka belajar itu wajib. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa yang tidak mencintai ilmu, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam hidupnya. Khususnya ilmu agama. Siapkan ilmu tentang bulan Ramadan. Penting Pak tentang ilmu ini Pak. Semuanya siapkan. Kadang-kadang salah zakatnya, kadang-kadang salah puasanya, kadang-kadang yang batal dianggap tidak batal. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan setelah ilmu, yang kedua yang kita persiapkan adalah kebiasaan yang baik. Lomba lari Pak. Berapa kilo? Akan diadakan lomba lari 10 kilo. Kawan tuh tak pernah lari Pak. Ke masjid pakai motor. Aku mau ikutlah. Berapa hadiah? 5 juta. Ikut lomba lari 10 kilo. Baru dapat sekilo masuk ambulan Pak. Opname 3 hari. Kenapa Pak? Tidak pernah latihan. Maka perlu latihan itu dibuat. Agar apa? Agar ada kebiasaan dan kekuatan. Tak mungkin Pak dia mampu baca Al-Quran kalau seandainya tak pernah baca Al-Quran. Tak mungkin dia mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali 4 kali di bulan Ramadan kalau di bulan yang lain tak pernah buka Al-Quran. Apa kerjanya di bulan yang lain? Nonton TV. Lalu depan TV. Bangun tidur depan TV. Pulang kerja depan TV. Makan depan TV. Solat depan TV. Wuduk kapan? Nunggu iklan. Sudah iklan dia wuduk Pak. Sudah wuduk main sinetronnya layang-layang putus. Duduk lagi kawan. Kapan sholatnya? Iklan kedua. Habis sholat Allahu Akbar. Sambil sholat tuh otaknya berpikir, ba'alah dan yang terjadi jopa japatang yang selingkuh tuh mah. Itu sambil sholat tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung duduk lagi. Apa kabar tuh Pak Jadwal? Tidak ada mungkin kekuatan. Tak pernah tahajud. Walaupun bangun nanti tengah malam. Tak pernah tahajud. Tidak pernah latihan tahajud. Tak mungkin ada kekuatan untuk tahajud. Maka perlu latihan Pak. Buat latihan. Untuk agar apa? Agar terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan. Nabi Muhammad tuh kurang baik apa Pak amalnya? Sholat sampai bengkak kakinya. Sahabat sampai pingsan. Ketika ikut sholat sunnah Nabi, pingsan sahabat. Saking panjangnya. 1 rakaat sunnah, Nabi Muhammad menyelesaikan 5 juz Al-Quran. Besok boleh dicoba Ustaz. Insya Allah langsung kena PHK. 5 juz. Rakaat pertama 5 juz. Rakaat kedua 5 juz. Kata Pak Ketua, Pak Ustaz, besok bungkus barang. Kami ganti imam. Jangan dibuat Ustaz. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu latihan dibuat agar ada kekuatan dan kebiasaan yang baik ketika sudah masuk bulan Ramadan. Nabi Muhammad itu ketika masuk di bulan Rajab, masuk di bulan Saban, apa yang beliau lakukan? Beliau perbanyak puasa, beliau perbanyak amalan-amalan sunnah. Tujuannya apa? Supaya masuk bulan Ramadan lebih kuat dan lebih terlatih lagi untuk memperbanyak amalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, perut pun dah lain agak rasanya Pak.
Memang luar biasa kalau makan malam nih. Saya tak bisa makan malam, Pak. Saya biasanya makan nasi. Nah itu, Pak. Dia makan malam nih tak boleh. Sama dengan makan masjid itu tak boleh. Makan dalam masjid boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, pertama siapkan ilmu, kedua biasakan kebiasaan yang baik, yang ketiga. Sebelum ini belum terakhir. Nanti yang keempat. Yang terakhir, yang ketiga adalah hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dah 11 bulan dah menonton, Bu. Bentilah menonton tu lagi. Memang semakin bulan Ramadan ni sinetron makin bagus, Pak. Ada judul baru, Pak. Apa judul barunya? Di atas sejajah cinta aku memanggilmu. Selebel. Macam-macam judul sama, Pak. Ada lagi judul pernah aku tertengok di rumah makan biasa sampai itu kan ada TV-TV-nya. Apa? Ayah tiriku adalah mantan pacarku. Bah pula ceritanya tu, Pak. La ilaha illallah. Rusak generasi ini di macam itu. Awak makan disuguhkan tontonan macam itu. Sinetron makin bagus. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Apa kebiasaan tidak baik, Pak? Biasa bapak-bapak ini suka gosip. Kalau beli sayur seikat, kok duduk di warung setengah jam, tak mungkin tak gosip. Iya dah, Bu. Itu bapak-bapak tuh, Bu. Beli sayur seikat. Tapi lamanya berapa lama, Pak? Setengah jam. Ngapain coba beli sayur satu ikat setengah jam? Dia kalau sudah duduk, Pak, kumpul duduk, tunggu 15 menit. Kalau tak ribah, mantap. Itu bapak-bapak itu. Begitu. Apa kata Nabi? Man lam yada' qauludzuh wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tak bisa meninggalkan kata-kata yang tak baik, kata-kata dzur, maka Allah tak berhajat dengan dia tak makan tak minum. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi tak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali lapar dan gapo indah. Beli sayur seikat duduk di warung setengah jam. Beli cincau sepotongnya, Pak, sepotong cincau tu, Pak. Apa? Ya ngabuburit dulu, ngabuburit. Duduk di warung 1 jam, Pak. Apa ceritanya? Tak mungkin cerita cincau kan? Mana ada cerita cincau sampai 1 jam? Maka hilangkan kebiasaan-kebiasaan tak baik. Hilangkan, tinggalkan dulu. Kalau boleh tak usah belikan paket dulu, Pak. Atau pakai untuk WA saja. Hilangkan dulu kebiasaan tak baik. Hilangkan dulu kebiasaan-kebiasaan yang melalaikan kita daripada ibadah-ibadah. Ini sambil ngaji nih, sambil ngaji. Nah, pesan, Pak. Nah, nanti kalau main sinetron tuh panggil mak ya, nak. Iyalah, panggil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mak main. Shadaqallahul azim. Dah main dah. Terlewat nanti rugi. Baru dia bertanya, "Bah cerita aja tu, Mak." Penasaran, tak bisa tidur malam. Pasal buka YouTube apa sambungan cerita tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tujuannya apa? Apa kata Nabi? Apa kata ulama? Abu Ali Ad-Daqqaqah mengatakan rajulun mata ala ma asya'alih. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan dia. Apa kebiasaan dia, dengan itu dia mati. Kalau kebiasaan yang ghibah, mati menggibah. Kebiasaannya apa? Nokok meja setiap malam. Balak 6 keluar. Setiap malam, Pak. Kemana bapak itu tak nampak? Oh, laluknya sakit. Tapi malam mendomino, Pak. Setiap malam balak 6. Telacak batu. Kadang-kadang ada orang yang hebat main batu lacak tu, Pak. Baru 3 batu turun dia dah tahu batu kawan tu. Dah terbaco.
Hilangkan kebiasaan tak baik. Kata Abu Ali Ad-Daqqaqah, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Dan ingat Pak, kebiasaan itu bukan di tempat umum yang dilihat. Bapak kalau lihat saya nih soleh aja kan. Tapi di belakang kita tak tahu. Kebiasaan itu yang mana? Kata ulama, kebiasaan itu ketika dirinya dan Allah yang tahu. Itulah kebiasaan. Nah, cari kebiasaan-kebiasaan yang baik, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak. Yang terakhir, ini yang agak panjang. Saya butuh waktu 7 menit menjelaskan. Yang terakhir adalah sebelum masuk bulan Ramadan, perbaiki hubungan sesama manusia. Sesama manusia. Minta maaf. Ustaz, tak ada dalil, betul. Adakah dalil harus minta maaf di bulan Ramadan? Tak ada dalil. Tapi adakah dalil yang menjurus kepada itu? Yang membawa kepada makna itu ada. Nabi Muhammad mengatakan turfa'ul a'mal fi yaumil isnin wal khamis. Amalan 1 pekan akan diangkat di hari Senin dan Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin, maka Allah akan mengampuni semua hamba illa rajulaini, kecuali 2 orang. Yang pertama al-musyrik, orang yang musyrik, syirik. Syirik itu apa maknanya Ustaz? Nyembah patung? Tidak. Syirik itu apa maknanya Ustaz? Nyembah pohon? Tidak. Syirik mungkin dia masih sholat Pak. Syirik mungkin masih ikut makan tadi sama kita mungkin. Syirik mungkin masih masih dia baca Al-Quran. Syirik itu apa? Dia yakin ada kekuatan yang setara dengan kekuatan Allah. Walaupun dia masih sujud. Walaupun dia masih rukuk. Karena syirkun artinya mensederajatkan Allah. Allah tetap dianggap Tuhan. Tapi dia yakin ada kekuatan selain kekuatan Allah. Dia percaya ada yang mendatangkan mudarat selain Allah. Demamlah anaknya. Pergi kemana dia? Ke dukun. Karena bawa ke dokter tak sembuh-sembuh. Datang ke orang pintar. Orang pintar namanya kan. Datanglah dia ke orang pintar. Tanya, Bah, tuh kenapa anak awak ni demam tak sembuh-sembuh? Tunggu dulu ku tengok. Begini dia. Tak apa-apa dibaca Pak. Oh, ini keteguran. Nanti kau taruh pisang rokok sirih di situ. Sembuh anakmu. Hebat setan Pak. Baru negur demam. Kalau dicuil mungkin opname 80 hari. Baru saya bilang, hai demam anak tu Pak. Itu satu. Yang kedua, hilang motor, hilang ameh. Dibobol rumah, tanya ke dukun. Kemana? Siapa yang mencuri? Hilang motor, kata dukun tuh. Tunggu dulu ku tengok 4 arah mata angin. Nanti kau tunggu di situ. Sekalian ditunggu Pak tak lewat. Apa kata dukunnya? Dah lewat dah kata dukunnya Pak. Ingin jadi pejabat datang ke dukun. Itu syirik. Dia masih sembahyang Pak, berpeci. Cari ilmu pengasihan. Mbak dukun saya ini mau ikut pemilu. Tolonglah bantu awak. Okeylah kata dukun. Maka saya berpikir kenapa dukun tu dibilang orang pintar. Ini mohon maaf nih kepada para dukun. Karena rupanya yang datang itu orang bodoh semua Pak. Kenapa bodoh gue bilang? Kalau dukun tuh bisa jadikan orang pejabat, kenapa dia masih jadi dukun? Mending dia jadi pejabat. Ngapain masih niup-niup kemenyan? Kalau dia betul bisa nyembuhkan orang, coba dia tengok sakit. Sakit apa diminumnya? Oskadon rupanya Pak. Oskadon panca oye. Kalau dia salat Jumat hilang sandalnya, berkeliling masjid juga dia cari Pak. Makanya dibilang orang pintar. Ternyata yang datang itu kata-kata kurang pintar. Itu Pak, bahasa halusnya. Kurang pintar. Yang pertama musyrik. Tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, al-musyahin. Apa itu musyahin? Rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Seseorang yang antara dirinya dan saudara muslimnya ada permusuhan. Apa kata Allah? Pertama dosanya tak diampuni. Yang kedua, 2 dia dapat.
Yang kedua apa kata Allah? Anziru lihazaini hatta yastaliha. Tunggu, jangan masukkan ke dalam catatan amal ibadahnya. Jangan simpan amalannya di tempat penyimpanan amal hatta yastaliha, sampai keduanya saling memaafkan. Dan ingat, bulan Ramadan kita mau ibadah, ternyata masih ada permusuhan. Lalu dikeciannya loh, Pak Ustadz, awak maafkanlah dia, tapi aku bukan seperti yang dulu. Aku Ustadz, jangankan nengok muka dia, lewat depan rumahnya tak sudi aku. Saking begitunya Pak. Aku maafkan dia Ustaz, tapi aku tak mampu lagi seperti yang dulu. Puisi Betty Lapea. Tak bisa memaafkan itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Dan apa kata Allah? Anziru lihazaini hatta yastaliha. Tunggu amalan orang ini, jangan kau masukkan ke dalam tabungan amalnya, jangan angkat amalnya hatta yastaliha, sampai keduanya saling memaafkan. Kalau begitu penting tak kita minta maaf sebelum masuk bulan Ramadan? Penting. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan harus minta maaf, tapi penting kita minta maaf melalui dalil yang sahih ini. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik, apa kata Nabi Muhammad? Allah mengangkat amalan 1 tahun di bulan Sya'ban. Kalau dalam hadis yang lain, yattali'ullahu fi lailatin min nisfi Sya'ban. Allah akan melihat hambanya dengan pandangan rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Hadisnya Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini nama aslinya Ahmad Ibnu Hibban. Ketika Allah pandang makhluknya dengan pandangan rahmat, Allah ampuni semua dosa hambanya. Illa rajulani, kecuali 2 orang. Pertama, musyrik. Kedua, musahin. Musyrik yang masih percaya ada kekuatan selain Allah tadi. Yang kedua, musahin. Musahin itu yang masih bermusuhan sesama tetangga, sesama muslim. Kadang-kadang kita lucu Pak, apalagi di komplek. Anaknya kelahi, besok emaknya ikut kelahi. Besok anaknya udah berkawan Pak, emaknya masih berkelahi. Kadang-kadang pintar anak lagi jawab Pak emaknya. Maka jangan biasanya anaknya tuh kelahi. Paling kalau lecet anak tuh minta tanggung jawab, kan selesai. Tak perlu kita ngamuk-ngamuk. Datang Pak, anak saya dilecet gara-gara anak bapak. Gimana Pak? Ya saya tanggung jawab, dah selesai. Tak perlu Mbak anak kelahi, bapak ikut kelahi, anak kelahi, mak ikut kelahi. Dan ingat, permusuhan itu akan menyebabkan amalan tidak diangkat kepada Allah sampai keduanya saling memaafkan. Apa kata? Maka datang minta maaf. Dalam satu hadis, saya tutup satu hadis, Nabi Muhammad pernah bertanya, singkat saya jelaskan hadis-hadisnya panjang. Nabi Muhammad pernah bertanya, siapa yang bangkrut dari kalangan umatku? Sahabat bertanya, yang bangkrut itu tak punya duit, tak punya aset. Kata Nabi Muhammad, tidak. Yang bangkrut itu bangkit dia di hari kiamat, pahalanya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, salatnya banyak, tapi dia banyak juga dosanya sesama manusia. Maka sahabat bertanya, kalau begitu Nabi, bagaimana cara kami menebus dosa sesama kami? Cukupkah kami minta ampun kepada Allah? Kata Nabi, tak cukup. Kalian wajib liyastahilla ahadukumul yaum. Kalian wajib minta dihalalkan ketika masih hidup. Minta dihalalkan, datangi dia minta maaf. Bang, adik minta maaf bang. Kenapa? Adiklah yang setiap bulan ngambil duit abang 300 untuk bayar jula-jula. Apa kata abangnya? Tak apalah dek, abang maafkan. Abang pun minta maaf juga. Sebenarnya gaji abang bukan 3 juta, 6 juta aslinya. Rupanya sama-sama penipu bang. Saling memaafkan. Tetapi kata Nabi, kata ulama, ketika ada orang minta maaf, jangan tanya kesalahannya. Bu, aku minta maaf bu. Lah kenapa kau minta maaf? Apa salahmu? Aku pernah teleponan sama laki bu. Oh, jadi kau yang selama ini tak jadi minta maaf. Yang jadi apa yang terjadi? Bercakap, tarik-tarikan rambut. Maka kalau ada orang minta maaf sebelum dia ngomong, ya sudah aku maafkan semua kesalahanmu. Yang aku tahu apun yang tidak aku tahu, fa'fu wasfahu.
Saling memaafkan dan berlapang dada. Kalau orang minta maaf jangan ditanya, Bu. Tak jadi dia minta maaf nanti. Bu, aku minta maaf, Bu, kenapa? Akulah yang setiap bulan ngambil pucuk pucuk ubi ibu tuh. Oh, jadi kau yang selama ini ngambil pucuk ubi ku sampai tak bersayang pucuk ubi awak sebulan koma. Oh, kelahi tak jadi minta maaf. Selesai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saling memaafkan itu penting. Maka jadilah orang baik ketika masih hidup. Kadang-kadang kita minta dianggap lebih baik nih Pak Ketua kalau sudah mati kan. Sudah mati, dimandikan, dibungkus, masuk ke handa. Ada namanya seremonial pelepasan jenazah. Barulah ahli waris bertanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami sebagai anak ingin bertanya, apakah jenazah ini baik? Apakah jenazah ini baik? Sekali lagi, apakah jenazah ini baik? Tentulah orang bilang baik, tak mungkin bilang tidak. Coba sekali-kali, apakah jenazah ini baik? Indah, tak jadi ngubuhkan jenazah, Pak. Yang ada tegak semua anak, siapa tadi yang bilang tidak? Kadang kita begitu, kerja berjudi setiap malam, kerjaan ninja sawit. Kalau dia ke masjid, pasti ada sandal yang hilang, Pak. Kalau dia lewat satu tempat, mesti ada yang lenyap. Nanti ketika mati baru bertanya, apakah jenazah ini baik? Nah, dibilang tidak, salah. Dibilang baik, baduto. Jelah baik ajalah. Baik. Biar cepat selesai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minta dihalalkan kita masih hidup, saling memaafkan. Maka orang yang baik, kata Imam Ghazali, orang yang baik itu adalah selalu melupakan kesalahan orang lain kepada dirinya. Dia lupa. Selalu mengingat kesalahan dia kepada orang lain. Jangan salah ya Bu, selalu melupakan kesalahan orang lain kepada dirinya, selalu mengingat kesalahan dia kepada orang lain, dan yang ketiga melupakan kebaikan dia kepada orang lain. Tapi kan terbalik kita nih Pak, terbalik kan, sekali sedekah 100.000 sampai mati dia ingat. Itu tuh bapak tuh pernah aku sedekah 100.000 sama dia, tak disapa-sapa nyawa sekarang. Memang tak ingat jasa bapak. Tak tahu terima kasih. Padahal dah aku bantu tuh 100.000 itu. Kapan Pak? Entah ya, tahun bilo ya. Tahun bilo saking lamanya Pak. Maka tak bisa Pak. Maka orang baik itu dia lupakan kesalahan orang lain kepada dirinya. Dia selalu ingat kesalahan dia kepada kita. Ndak, kesalahan awak lupa Pak. Sekali berhutang lupa orang berhutang. Ingat. Dan melupakan kebaikan kepada orang lain. Inilah orang bijak, inilah orang baik. Insya Allah dia orang yang selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah saya mohon maaf. Kemudian saya mohon maaf, sudah setahun kayaknya saya ngisi, 2 tahun Pak ya. 2 tahun saya ngisi kajian di sini tentang fikih mazhab Imam Syafi'i. Kalau seandainya ada salah khilaf, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena kalau orang Makassar ceramah biasanya Pak, orang Bugis itu ceramah, kalau yang dengar ceramah 100, yang tersinggung itu 30 biasanya Pak. 30%. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudahan majelis seperti ini terus ada. Terus sampai hari kiamat. Mudah-mudahan majelis seperti ini terus kita semangat duduk. Karena kenapa Pak? Duduk di majelis ilmu itu jauh lebih baik kata Nabi daripada 1000 rakaat salat sunnah. Karena kenapa? Dengan ilmu itu amalan jadi baik, akhlak jadi baik, ubudiyah kita menjadi baik. Dan hingga sahabat itu rela meninggalkan ibadah sunnah demi duduk dalam majelis ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, yang dinaungi oleh sayap malaikat itu orang sholat atau orang yang menuntut ilmu? Orang menuntut ilmu. Orang sholat tidak dinaungi malaikat Pak. Orang sholat itu tidak dinaungi malaikat, maka setan berdatangan membisikkan dia itu. Tapi orang berilmu dinaungi oleh malaikat. Itu buktinya apa? Tingginya derajat majelis ilmu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuatu itu akan berbeda ketika dia memiliki ilmu. Contohnya lauk tadi Pak. Awak dapat kambing kan? Bapak dapat kambing Pak? Maka duduk dekat ustaz bisa dapat kambing.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallim Ramadan lana wa sallimna Ramadan wa tasallama minhu wa taqabbala amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما. اللهم بلغنا رمضان. اللهم صحح أجسادنا في رمضان. اللهم طول أمورنا في رمضان. اللهم قوي أجسامنا في رمضان. اللهم سهلنا العبادة في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الشهداء العاملين. اللهم اجعلنا من المقبولين في عمل رمضان يا غني يا حميد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إن الله وملائكته يصلون